Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Ilhamiadha dari 11-2 SMA Negeri 9 Tambun Selatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlawanan mempertahankan kemerdekaan yang salah satunya adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Sebelumnya, saya telah melakukan kuesioner paham atau tidak paham mengenai pertempuran 5 hari di Semarang. Berikut adalah hasilnya. Diagram menunjukkan 31,3% paham dan 68,8% tidak paham. Dapat disimpulkan bahwa banyak di antara kita yang masih belum paham atau belum tahu tentang sejarah bangsanya sendiri. Untuk itu, yuk sama-sama kita pelajari sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Selamat menyaksikan dan jangan sampai ada yang di-skip ya. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan pada 17 Agustus 1945, masih cukup banyak prajurit Jepang yang belum bisa pulang ke negaranya. Tidak sedikit serdadu Jepang yang dipekerjakan, misalnya di pabrik-pabrik atau sektor lain. Seiring dengan itu, pasukan sekutu, termasuk Belanda, mulai datang ke Indonesia dengan maksud melucuti senjata dan memulangkan para mantan tentara Jepang yang masih tersisa. Pada 7 Oktober 1945, ribuan pemuda Semarang mengepung tangsi tentara Jepang di Jatingaleh. Para pemuda memaksa pemimpin tentara Jepang menyerahkan senjata. Setelah melakukan perundingan, Jepang bersedia menyerahkan senjata secara bertahap. Pada 14 Oktober 1945, sekitar 400 tentara Jepang yang dipindahkan dari pabrik gula ke penjara Bulu berhasil melarikan diri. Para tawanan yang melarikan diri bergabung dengan Kido Butai di Jatingaleh pimpinan Mayor Kido. Pada saat itu, pasukan Kido Butai berjumlah 2.000 orang. Selain itu, pasukan ini terkenal karena keberaniannya. Dan untuk maksud mencari perlindungan, mereka bergabung bersama pasukan Kido Butai di Jatingaleh. Upaya penentangan dari para mantan prajurit Jepang mulai terlihat di Semarang. Mereka bergerak melakukan perlawanan dengan alasan mencari dan menyelamatkan orang-orang Jepang yang ditawan. Setelah kaburnya tawanan Jepang, pada Minggu 14 Oktober 1945, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Purusara. Mereka menyita sedan milik Kempetai dan merampas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara Bulu. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang, reservoir Siranda di Kandi Lama. Kedelapan anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jatingaleh. Sore itu tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir itu. Rakyat pun menjadi gelisah. Cadangan air di Candi Desa Wungkal waktu itu adalah satu-satunya sumber mata air di kota Semarang. Sebagai kepala rumah sakit Purusara, Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut.
Selepas maghrib, ada telepon dari pimpinan Rumah Sakit Purusara yang memberitahukan agar Dr. Karyadi, kepala laboratorium Purusara, segera memeriksakan reservoir Siranda karena berita Jepang menebarkan racun itu. Dr. Karyadi kemudian dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat, termasuk di jalan menuju ke reservoir Siranda. Istri Dr. Karyadi, Sunarti, mencoba mencegah suaminya pergi mengingat keadaan yang sangat genting itu. Namun Dr. Karyadi berpendapat lain. Ia harus menyelidiki kebenaran desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Akhirnya Sunarti tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dalam perjalanan menuju reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya, Dr. Karyadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ketika tiba di kamar bedah, keadaan Dr. Karyadi sudah sangat gawat. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun 1 bulan. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, 15 Oktober 1945, Mayor Kido memerintahkan sekitar 1.000 tentaranya untuk melakukan penyerangan ke pusat kota Semarang. Sementara itu, berita gugurnya Dr. Karyadi yang dengan cepat tersebar menyulut kemarahan warga Semarang. Hari berikutnya, pertempuran meluas ke berbagai penjuru kota. Korban berjatuhan di mana-mana. Pada 17 Oktober 1945, tentara Jepang minta gencatan senjata. Namun, diam-diam mereka melakukan serangan ke berbagai kampung. Pada 19 Oktober 1945, pertempuran terus terjadi di berbagai penjuru kota Semarang. Di perundungan, orang-orang Semarang, terutama dari Meragi dan Genuk, menjadi satu untuk memindahkan tawanan yang menjadi sandera. Karena janji Jepang untuk Mendo tidak dipenuhi, maka 75 sandera itu dibunuh, sehingga perang berlanjut. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari dan terjadi di 4 titik di Semarang, yakni daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan di depan Lawang Sewu. Lokasi konflik yang disebut banyak menelan korban dan berdurasi paling lama adalah di Simpang 5, atau yang kini disebut daerah Tugu Muda. Agar pertikaian tidak berlarut-larut, maka digelar perundingan untuk mengupayakan gencatan senjata. Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono mewakili Indonesia. Sedangkan dari Jepang, hadir Letnan Kolonel Nomura, Komandan Tentara Dai Nippon. Selain itu, ada pula perwakilan dari pihak sekutu, yakni Brigadir Jenderal Beto. Perdamaian antara kedua belah pihak pun terjadi. Pada 20 Oktober 1945, pihak sekutu melucuti seluruh persenjataan para tentara Jepang. Pertempuran ini memakan korban sebanyak 2.000 orang dari pihak Indonesia dan 850 orang dari pihak Jepang. Untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, dibangun Tugu Muda sebagai monumen peringatan. Tugu Muda ini dibangun pada tanggal 10 November 1950, diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Desain Tugu dikerjakan oleh Salim, sedangkan relief pada Tugu dikerjakan oleh seniman Hendro. Bangunan ini terletak di kawasan yang banyak merekam peristiwa penting selama 5 hari pertempuran di Semarang, yaitu di pertemuan antara Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Pandanaran dengan Lawang Sewu. Selain pembangunan Tugu Muda, nama Dr. Karyadi diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit di Semarang. Sekian penjelasan mengenai pertempuran 5 hari di Semarang. Semoga dapat dipahami dengan mudah dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.